Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dia Ayu Kartikasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Kediri. Untuk 6 minggu ke depan, kalian semua akan belajar mata pelajaran fikih bersama saya. Hari ini kita akan pelajari materi yang pertama pada semester genap, yaitu tentang meraih hikmat dengan mengagungkan Jumat. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang yang pertama yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan secara berjamaah, dilaksanakan pada hari Jumat pada waktu zuhur yang didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat ini hukumnya adalah fardu ain bagi setiap muslim. Sholat Jumat hukumnya wajib dilakukan oleh laki-laki muslim dewasa dan tidak diwajibkan bagi wanita, hamba sahaya atau budak, anak-anak, dan orang yang sakit. Akan tetapi mereka tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat zuhur. Sholat Jumat berjamaah dilakukan minimal oleh 40 orang. Dan dilakukan di masjid yang menampung orang banyak. Perintah sholat Jumat ini terdapat di dalam firman Allah, Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholawati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Sebelum melaksanakan sholat Jumat, sebaiknya harus memahami ketentuan-ketentuan dalam sholat Jumat. Terdapat 2 syarat, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga balik. Anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat karena mereka belum dibebani oleh syariat. Akan tetapi, anak-anak yang sudah mumayyiz dianjurkan kepada walinya untuk diperintahkan untuk menghadiri atau melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, berakal. Yang selanjutnya nomor 5, sehat. Yang keenam, menetap atau bermukim di suatu negeri. Jika orang-orang tidak memenuhi syarat tersebut, mereka tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi terdapat 4 orang yang dikecualikan dan tidak dibebani untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Selain itu, terdapat alasan-alasan kenapa tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat, yaitu sakit berat, dalam perjalanan atau musafir, hujan lebat yang tidak berhenti, dan kesukaran-kesukaran lain seperti adanya banjir, gempa, dan gangguan-gangguan lainnya. Yang kedua, syarat sah sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat hampir sama dengan sholat fardu. Akan tetapi, terdapat syarat-syarat khusus dalam sholat Jumat.
antara lain, sholat Jumat dilaksanakan saat waktu zuhur. Jadi, sholat Jumat tidak sah apabila dilakukan sebelum waktu zuhur. Yang kedua, sholat Jumat diadakan di tempat yang menetap atau mukim, seperti kota atau kampung. Yang ketiga, sholat Jumat dikerjakan secara berjamaah di masjid. Jadi tidak sah apabila sholat Jumat ini dilakukan secara sendiri-sendiri. Yang keempat, sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Antara 2 khutbah ini dipisahkan oleh khatib yang duduk sebentar. Selain syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat, terdapat sunnah-sunnah dalam sholat Jumat. Yang pertama yaitu mandi pada hari Jumat bagi orang-orang yang akan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima, menyegerakan pergi ke masjid. Yang keenam, memperbanyak membaca Al-Quran atau zikir sebelum khutbah dimulai. Yang ketujuh, membaca surat Al-Kahfi. Yang kedelapan, memperbanyak membaca doa, sholawat Nabi pada hari Jumat. Yang kesembilan, membaca doa ketika masuk masjid dan melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum khutbah dimulai. Yang terakhir, setelah sholat Jumat selesai, dilanjutkan untuk berzikir, mengerjakan sholat sunnah, dan baca doa keluar masjid. Di dalam sholat Jumat, terdapat 2 khutbah. Nah, di dalamnya itu juga terdapat syarat dan rukunnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai syarat 2 khutbah. Syarat 2 khutbah yaitu dimulai setelah tergelincirnya matahari atau masuk pada waktu zuhur. Yang kedua, dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, disampaikan dengan suara keras dan jelas agar dapat didengar oleh para jamaah. Yang kelima, berturut-turut, baik rukunnya, jarak keduanya, atau kedua khutbah dengan sholatnya. Yang keenam, khatib harus suci dari hadas dan najis. Yang ketujuh, khatib harus menutup aurat. Selanjutnya yaitu rukun khutbah. Rukun khutbah adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh khatib saat membacakan khutbah. Rukun yang pertama yaitu membaca hamdalah. Khutbah Jumat ini wajib dimulai dengan lafal hamdalah, yaitu lafal untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafal hamdalah ini wajib dibacakan di dalam khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua. Yang kedua, membacakan 2 kalimat syahadat pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang dilafalkan dengan jelas. Yang keempat, berwasiat untuk bertakwa. Wasiat ini berisi perintah, ajakan, atau anjuran untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, membaca salah satu ayat Al-Quran. Minimal membaca 1 kalimat dari ayat Al-Quran yang mengandung makna lengkap, bukan sekedar potongan yang belum lengkap pengertiannya. Yang terakhir, mendoakan umat Islam. Selain syarat 2 khutbah dan rukun khutbah, terdapat juga sunnah khutbah Jumat. Sunnah yang pertama yaitu khatib berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, memberi salam kepada hadirin yang menghadap kepada jemaah. Yang ketiga, khatib berpegang pada sebuah tongkat atau panah dan yang serupa dengan itu.
Yang keempat, duduk istirahat sejenak sesudah mengucapkan salam. Yang kelima, hendaklah fasih dan keras suaranya agar yang mendengarkan paham akan kata-kata yang diucapkan oleh khotib. Yang keenam, hendaklah khutbah itu lebih pendek dari sholatnya. Yang ketujuh, khutbah hendaknya disudahi atau diakhiri dengan permohonan ampun kepada Allah. Dan yang lebih terdapat pada khutbah yang kedua. Yang kedelapan, tidak dianjurkan untuk berbicara ketika khutbah sedang dibacakan. Yang kesembilan, khotib yang masuk ke dalam masjid saat khutbah akan dimulai, gugurlah kewajiban kepadanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas di waktu duduk di antara dua khutbah. Bagi 5 orang yang mengerjakan soal evaluasi di Google Form tercepat, maka akan mendapatkan nilai tambahan. Semangat mengerjakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan materi praktik sholat Jumat. Jangan lupa untuk absen dan mengerjakan soal evaluasi dari Google Form yang sudah di-share di grup kelas masing-masing. Sebelum mengakhiri pembelajaran, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.